Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan kasus yang terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara, di mana ada seorang pemuda berusia 23 tahun bernama Ripin alias Acin, yang dia ini kesehariannya adalah menjaga sebuah vihara secara sukarela, ditemukan tidak bernafas dengan alasan dari orang yang bersama di malam kejadian pada 27 April 2025 yang merupakan bibinya. Katanya Ripin ini mengalami laka lantas pada saat dia mau buang air kecil di tengah-tengah jalan waktu lagi pergi bersama mereka, itu dia ditabrak oleh mobil L300. Tetapi ini sudah kita bahas ya kronologi detail di video pertama. Ini adalah temuan-temuan dan update terbaru yang ada beberapa kejanggalan. Kasus ini sepertinya membutuhkan bantuan masyarakat untuk mencari keadilan. Karena kemarin di bagian terakhir kita bahas, kok dari keluarganya, yakni adalah kakak dan juga ibunya, karena ayah dan juga kakaknya Ripin itu pun juga sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu, dan ada pola yang sama. Di tahun 2020, ayah Ripin meninggal, itu menghasilkan klaim asuransi jiwa sebesar 152 juta rupiah. Sementara di tahun 2021, kakaknya Ripin juga meninggal dunia atas nama Joni, itu menghasilkan klaim asuransi 2 miliar rupiah. Dan sekarang, Ripin meninggal pada 27 April 2025, dan menurut kakaknya Ripin, atas nama Rudi Irawan, setelah dicek itu asuransinya sekitar 4,5 miliar. Kenapa? Yang diduga memiliki potensi menjadi orang di balik ini semua dengan dugaan kesengajaan adalah bibinya, inisial JW. Bibinya ini usianya 53 tahun dan merupakan adik dari ayahnya Ripin yang sudah meninggal dunia. Kan di video sebelumnya kita sempat ngebahas bahwa biasanya di asuransi jiwa itu orang yang akan menerima manfaat adalah saudara kandung, baik itu ibu ataupun kakak yang tercatat di kartu keluarga. Kan harusnya mereka diuntungkan. Oh, ternyata di sini baru kita ketahui. Ada keterangan dari kuasa hukumnya korban, Mardi Sijabat, yang mengatakan bahwa ternyata di klaim-klaim sebelumnya untuk kakak dan juga ayah dari Ripin, itu untuk buku rekening dan ATM mereka, itu dipegang langsung oleh bibinya, inisial JWT. Tapi kita juga sudah dengar keterangan dari kuasa hukum JWT, Darman Yosef Segala, yang mengatakan bahwa di klaim asuransi sebelumnya, pihak keluarga mereka pun juga mendapatkan jatah, katanya bagian. Artinya, kalau aku tangkap di sini, JWT ini juga mendapatkan klaim. Padahal kan asuransi jiwa itu fungsinya adalah kalau orang tersebut meninggal dunia sebelum usia antara 65 atau 70 tahun, aku nggak tahu di Indonesia seperti apa klaimnya, itu kan kalau dia pergi ke dunia lain dalam tanda kutip, itu kan orang yang ditinggalkan masih dapat bertahan hidup dengan uang dari uang pertanggungannya. Tapi kan aneh gitu, kayak Ripin, kan dia masih single, belum punya keluarga, belum punya anak, ataupun juga istri. Kenapa dia harus diasuransi jiwakan? Begitupun juga dengan kakaknya Ripin juga, Joni tersebut ya, itu juga kan masih single seharusnya dan tidak mendapatkan, ya nggak perlu buat asuransi jiwa. Karena yang seharusnya dibutuhkan untuk manusia adalah asuransi yang kesehatan kan. Kalau dia masuk rumah sakit, tidak perlu khawatir biayanya. Nah, ternyata kan diketahui di sini bahwa bibinya JWT ini memang secara sukarela katanya itu yang membayar seluruh asuransi baik untuk kedua orang yang sudah berpulang dan juga Ripin. Plus juga ini katanya masih ada keluarga Ripin lainnya yang juga dibayarin asuransi. Kalau ini benar, waduh ini kayaknya agak ngeri-ngeri sedap nih. Jangan-jangan nanti orang yang dibayarin asuransi jiwa tersebut akan mengalami hal yang sama. Karena polanya kan mirip banget begitu. Apakah ini adalah sebuah natural, proses alami manusia, atau ada kesengajaan? Di video sebelumnya, ini ada sosok yang mengaku adalah kakaknya katanya ya. Mungkin ini istrinya, Dewi Ling ya, aku bacakan di sini.
Uang asuransi cair memang masuk ke rekening Abang Ripin yang nomor 2, tapi berhubung psikopat yang bayar dan mendaftarkan asuransinya, maka pas cair ke rekening Abang Ripin, uang tersebut diminta sama bibinya. Modus dia memang sangat rapi, kami sudah menunggu lebih dari 50 hari sejak Ripin pergi, tapi keadilan belum juga didapatkan. Semoga banyak yang bantu speak up kasus ini sampai pelaku ditangkap. Oke, itu memang salah satu indikasi bahwa ini bukanlah laka lantas. Terlepas dari pihak penyidik di laka lantas pun, Polantasnya juga sudah mengeluarkan surat penghentian penyidikan untuk yang laka lantas, tetapi dialihkan untuk bagian yang sifatnya adalah pidana. Ini ada keterangan dari Kompol Rizky Akbar, Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, yang mengatakan bahwa korban Ripin itu sudah dilakukan otopsi dan saat ini sedang dalam proses laboratorium. Coba kita simak dulu keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang berikut ini. Proses sudah berjalan, sudah masuk ke tahap penyidikan, di mana beberapa orang saksi, kurang lebih 10 orang sudah kami periksa, kemudian sudah terhadap korban juga sudah kami lakukan otopsi, dan masih dilakukan pemeriksaan secara laboratoris. Oke. Saksi 10 orang yang sudah diperiksa, terus juga autopsi juga telah dilaksanakan. Tetapi ada yang unik teman-teman dari statement ini, dengan segala hormat ya untuk Pak Kasat Reskrim ini. Aku cek juga keterangan dari kakaknya korban, Rudi Irawan, mengatakan bahwa adiknya itu sudah dilakukan di otopsi pada 27 April 2025, tapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Dan dari pihak kepolisian, penyidik bilang bahwa sedang dalam proses laboratorium. Secara logika, kan kejadiannya memang tanggal 27 April ya. Dan sekarang ini sudah bulan Juni, tanggal berapa? 11. Kok unik ya? April, Mei, Juni, udah lebih dari sebulan, tapi kok hasilnya belum ada. Proses laboratorium memang membutuhkan waktu, tapi apakah sampai lebih dari sebulan? Ini ada dugaan yang sangat kuat, makanya pihak keluarga tuh mencurigai gitu ya, bahwa si terduga orang yang dicurigai adalah bibinya sendiri ini, dikhawatirkan dugaannya ada orang-orang super kuat di sana yang ngebantu dia. Aku nggak tahu nih oknum-oknum ini beneran ada atau enggak. Karena dari pihak kuasa hukum korban mengatakan kecewa gitu dengan kinerja penyidik, sampai sekarang masih belum ditetapkan tersangka, terus juga masih belum kayak ada pencekalan. Sebenarnya aku paham dari sisi penyidik juga tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan kejanggalan-kejanggalan yang kita sudah bahas, itu adalah bisa menjadi menetapkan dia tersangka, kan nggak bisa. Untuk menetapkan bibinya sebagai tersangka, itu harus ada 2 alat bukti yang kuat. Alat bukti kan ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Nah, petunjuk itu adalah gabungan di antara 2 alat bukti lainnya yang aku sebutkan tadi. Kalau dari otopsi ini masih belum keluar, ini agak sulit ya hasilnya, karena ini bisa menjadi petunjuk, keterangan ahli, dan juga surat. Akan ada 2 data yang sangat krusial yang akan menjadi penentu apakah yang disampaikan bibinya itu kebohongan di awal-awal kejadian. Misalnya mengenai waktu kematiannya Ripin. Kan salah satu kejanggalannya, menurut Rudi Irawan, kakak korban bilang begini, di hari kejadian itu sekitar jam 4 pagi atau jam 5 pagi, pada saat keluarganya itu dikabari Ripin mengalami laka lantas seperti itu dikirimin video katanya. Aku juga udah lihat videonya. Di situ ditunjukkan bahwa Ripin itu dalam kondisi dia kaku dan juga nggak pakai baju, pakai celana pendek ya. Tapi kan alibi dari kuasa hukumnya JWT yang diduga gitu kan, yang dicurigai, bilang bahwa kenapa kok ditemukan dia nggak pakai baju. Katanya sengaja dilepas karena biar noda merahnya itu nggak kemana-mana. Agak sulit ya, orang ngelihat noda merah dikit aja, kita biasanya nggak akan nyentuh gitu, nggak akan mikirin akan kemana-mana dan sebagainya. Tapi kok ini ada reaksi-reaksi yang unik atau nggak wajar. Terus juga dikatakan mengenai kayak kakunya gitu. Kan biasanya pada umumnya kalau orang itu baru menghembuskan nafas terakhir sejam 2 jam, badan itu nggak kaku-kaku banget, tapi biasanya kaku mayat itu terjadi kalau sudah berapa jam. Itu ada hitungannya dan itu bisa didapatkan dari hasil otopsi. Mengenai penyebabnya juga, kenapa dia berpulang, karena dari pihak keluarga mengatakan
ada kejanggalan di bagian belakangnya kepalanya Ripin ya, itu kayak ada benda tumpul atau tajam yang menghantam di situ. Itu kan bisa menjadi salah satu petunjuk bahwa ini nggak mungkin seperti itu. Apalagi juga tidak ada bekas kayak tabrakan di mobil yang dikatakan bahwa Ripin itu keluar di dini hari tersebut karena mau buang air kecil, tapi kan mobilnya tidak ada bekas ditabrak atau apa, katanya mobil L300. Mereka ini kayaknya cukup cerdas ya, karena di lokasi tersebut kan lokasi kayak perkebunan, jadi tidak ada CCTV dan cenderung gelap. Jadi memang kejanggalan-kejanggalan ini menurut aku agak sedikit ngeri-ngeri sedap, karena sampai sekarang masih belum ada kejelasan dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Otopsinya aja masih belum keluar secara data-data resminya. Ini sangat janggal. Dikatakan juga dari pihak keluarga kan bilang waktu di hari kejadian, tanggal 27 April 2025, keluarganya Ripin itu bilang bahwa nggak terima kok putranya, adiknya, itu katanya mau langsung dikremasi tanpa menunggu keluarga. Konyol banget kan? Kalau sudah dikremasi kan sudah kelar, sudah nggak ada lagi jejak-jejak yang bisa menjadi petunjuk dari hasil otopsi. Oke, kemudian lagi, kalau aku dengarkan dari keterangannya kakaknya korban, Rudi Irawan, bilang bahwa Sabtu pagi di satu hari sebelum kejadian, karena kejadiannya di hari Minggu ya, tanggal berapa itu berarti? Tanggal 26-nya, bahwa di tanggal 26 itu kami sekeluarga, saya dan juga beberapa temannya, itu sempat mengirim pesan ke handphonenya Ripin, tapi tidak dibalas. Oke, ini juga aneh karena satu hari sebelumnya, 2 hari kan, kalian tahu ya bahwa kronologi awalnya kan diawali tanggal 23 April 2025. Karena bibinya ini datang ke rumahnya minta dianterin untuk beli telur ke tempat namanya Kecamatan Pantai Labu. Tapi kan alasannya sudah dianterin, sudah pulang lagi ke rumahnya, terus tiba-tiba katanya bibinya tuh gelangnya ketinggalan di tempat telur tersebut, minta izin Ripin untuk nganterin bibinya ke tempat tersebut untuk mencari gelangnya. Tetapi karena alasannya kemalaman, malah dibawa pulang ke Medan ke rumah bibinya. Dan dari tanggal 23 sampai tanggal 27 malah tahu-tahu Ripinnya sudah nggak bernafas lagi. Ini kan jelas ada banyak kejanggalan, teman-teman. Jadi, dari sini menurut aku sudah sangat indikasi kuat bahwa ada aroma kebohongan. Nggak perlulah kita punya IQ tinggi luar biasa, jelas-jelas ini ada banyak yang janggal. Terus, dari bibinya gimana sekarang kelanjutannya? Bibinya, kalau menurut keterangan kuasa hukum korban, bilang bahwa ini belum ada surat pencekalan, belum ada pemeriksaan lebih detail. Kesannya takutnya gitu ya, ada oknum-oknum yang ngebantu bibinya untuk bisa bebas dari kasus ini. Aku sih berharap ini segera diungkap, mudah-mudahan bisa mendapatkan perhatian khusus dari penyidik, karena ini sudah sangat jelas gitu loh. Jadi akan sangat mencederai logika berpikir masyarakat kalau ternyata ini beneran adalah laka lantas. Tapi biarlah alat bukti otopsi nanti yang akan berbicara. Otopsi itu bukan alat bukti, tapi adalah cara untuk mendapatkan alat bukti ya teman-teman ya. Ini berupa nanti keterangan ahli ataupun juga surat dari rekomendasi hasil temuan tersebut. Kalau ada update terbaru, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar video ini, atau kalian bisa kabarkan lewat akun sosial media aku lainnya, lewat Facebook page dan juga TikTok serta juga Instagram di Anjas Asmara. Sampai jumpa.